Sudah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom Dr. Firzawati SSI MKM KIP selaku Camat Tambelang Kabupaten Bekasi. Selamat siang Ibu Firza. Ya, selamat siang. Ya Bu, mengenai lomba ini sangat menarik sekali ya Bu ya. Cuma untuk sebelumnya boleh dijelaskan terlebih dahulu Bu mengenai latar belakang kegiatan lomba vaksin antar desa ini Bu. Ya, terima kasih Mbak Kira. Jadi latar belakang kegiatan lomba vaksinasi ini didasari oleh bimbingan dari Bapak Bupati Bekasi, Bapak Dani Ramdan. Beliau menargetkan setiap kecamatan itu bisa bertambah jumlah warga yang divaksinasi, gitu ya. Dan saya waktu itu karena warga di Kecamatan Tambelang ini banyak yang tidak mampu dan juga banyak juga yang mereka itu pendidikannya belum tinggi, gitu ya. Jadi bagaimana caranya memaksimalkan jumlah persentase pencapaian vaksinasi kami, gitu ya. Nah, alhamdulillah kami rencanakan dalam waktu 3 hari berturut-turut kami laksanakan vaksinasi dengan disediakan hampir 5.500 dosis vaksin, gitu ya. Kami menggelar itu dalam waktu 3 hari berturut-turut dan di sana dievaluasi desa mana yang paling banyak pencapaian target vaksinasinya, seperti itu. Jadi latar belakangnya adalah kami ingin menjadikan momen kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momen merdeka warga Tambelang dari virus COVID-19. Baik, berarti lomba ini tuh untuk meningkatkan jumlah vaksinasi atau persentase vaksinasi di Kecamatan Tambelang ya Bu ya. Memang sebelumnya persentasenya ada berapa Bu yang sudah tervaksinasi di Kecamatan Tambelang ini Bu? Waktu awal itu kami masih 12% sebelum ada vaksinasi, sebelum ada lomba. Sekarang itu kami sekecamatan Tambelang sudah mencapai 38,2%. Tapi kami akan terus melakukan rally ini, lomba ini, ya mudah-mudahan nanti masih ada 15 hari lagi, mudah-mudahan tercapai angka kami 50% bulan Agustus. Baik, berarti untuk targetnya sendiri ada 50% ya Bu ya, persentase vaksinasinya ya Bu. Ya, untuk banyaknya desa yang mengikuti kegiatan ini ada berapa Bu? Semua, 7 desa. 7 desa yang ada di Kecamatan Tambelang mengikuti semua. Baik, untuk totalnya ada berapa peserta Bu? Total yang tervaksinasi dalam waktu 3 hari ya. Dalam waktu 3 hari Dalam waktu 3 hari berturut-turut kami melakukan sentra vaksinasi di setiap desa ada 5.416 orang dalam waktu 3 hari. Jadi saya pikir cukup efektif mengadakan lomba seperti ini karena dalam waktu 3 hari bisa mencapai 5.000 itu tanpa bantuan dari CSR manapun atau bantuan dari manapun, ini benar-benar swadaya dari desa masing-masing untuk menyehatkan masyarakat yang ada di desanya. Seperti itu. Baik, untuk dari antusiasme warganya sendiri ini bagaimana Bu dengan adanya lomba ini? Waduh, bagus banget Mbak, bagus banget. Bahkan kami, karena kebetulan vaksin kami cuma 5.500 dosis, kekurangan sekali. Ada hampir 500 orang yang hadir dan tidak dapat vaksin. Gitu. Ada 500 orang lebih yang datang hadir dalam kegiatan tersebut, tapi karena memang ketersediaan vaksinnya tidak terbatas ya, jadi akhirnya tidak bisa terlayani dengan baik, gitu ya. Mungkin karena memang vaksinnya nggak ada. Kalau vaksinnya ada, pasti akan kami berikan pelayanan semaksimal mungkin yang kami bisa. Baik, untuk kegiatan ini bekerja sama dengan pihak mana saja Bu untuk lomba vaksin antar desa ini? Kami Puspika Kecamatan Tambelang dari Kepolisian, TNI, terus terutama Puskesmas Tambelang yang menyediakan hampir 40 lebih ya Pak, tenaga kesehatan kita. Tenaga kesehatan kita ini ada sebagian besar berasal dari Puskesmas dan selebihnya dapat mendapat bantuan relawan dari Ikatan Bidan dan Persatuan Perawat Ranting Tambelang. Baik, mungkin boleh diceritakan Bu sebelumnya bagaimana akhirnya bisa bekerja sama dengan beberapa pihak tersebut Bu? Oh iya, kalau pertama kali itu kami mengundang rapat, gitu ya.
mengundang rapat dan kami sampaikan bahwa pencapaian kita masih sedikit gitu ya, masih sedikit dibandingkan dengan kecamatan lain gitu. Dan setelah itu saya sampaikan kira-kira bagaimana meminta partisipasi atau sumbangsi, karena memang urusan COVID ini nggak bisa diselesaikan oleh satu tangan atau dua tangan atau tiga tangan. Harus semua tangan bergandeng tangan bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan COVID ini. Oleh karena itu, setelah kami melakukan prosesi rapat bersama di sini, kita gugah bersama, alhamdulillah kegiatan tersebut mendapat sambutan dari pihak swasta, terutama swasta-swasta, praktek swasta kesehatan yang ada di wilayah Tambelang, dan alhamdulillah mereka membantu secara full kegiatan lomba vaksinasi ini selama 3 hari. Baik Bu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita ya Bu, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Siang akan kembali. Siap. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang. Pemirsa masih bersama Dr. Firzawati SSI MKMKIP selaku Camat Tambelang Kabupaten Bekasi. Ya Bu, kita lanjutkan lagi perbincangan yang tadi. Ibu tadi kan mengatakan bahwa untuk kegiatan pemberian vaksin ini sudah dilakukan selama 3 hari ya Bu ya. Sejak tanggal berapa itu Bu? Tanggal 16, 15, 16, 17. Baik, untuk targetnya sendiri nanti akan dilakukan hingga tanggal berapa Bu? Untuk lomba ini kita selesai sampai tanggal 17. Selesai. Baik, selesai. Untuk selanjutnya mungkin apakah akan ada kegiatan seperti ini lagi Bu? Ya, akan dilakukan secara rutin per bulan Bu rencananya. Jadi untuk pencapaian target 50%, nanti akan kami evaluasi di akhir Agustus, mana desa yang bisa mencapai 50%. Itu akan kita berikan penghargaan gitu ya, buat desa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap vaksinasi, maka akan kita berikan penghargaan hingga mudah-mudahan masing-masing desa jadi berlomba gitu ya, berlomba untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Baik, untuk bentuk penghargaannya sendiri itu seperti apa Bu? Apakah berupa uang atau seperti apa Bu? Saya memberikan barang-barang office Mbak. Jadi kami kami menyediakan sound system gitu, terus ada kipas angin, ada juga macam-macam gitu. Jadi ada untuk juara 1, juara 2, juara 3-nya itu kami berikan dengan beragam gitu ya kategorinya. Baik, berarti penghargaannya akan berbentuk alat-alat untuk kantor ya Bu ya. Dan untuk pelaksanaan lomba vaksinasi ini apakah ada kendala Bu? Boleh diceritakan? Kendalanya di vaksinnya aja sih, vaksinnya masih belum tersedia karena memang kan kami juga vaksinnya terbatas dengan antusias warga di setiap kecamatan juga tinggi, jadinya akhirnya ya kami tidak mudah untuk mendapatkan vaksin dalam jumlah cukup banyak gitu. Tapi insya Allah sih Dinas Kesehatan sepertinya akan mempersiapkan ini setelah 17 Agustus, mungkin harinya atau lusa akan datang lagi vaksin dalam jumlah banyak, dan insya Allah kami siap untuk kembali menggiatkan kegiatan ini, kegiatan vaksinasi ini di setiap desanya. Baik, untuk vaksin yang digunakan itu vaksin jenis apa Bu? AstraZeneca dan Sinovac. Oh baik, berarti ada 2 jenis vaksin yang digunakan ya Bu ya dalam lomba vaksinasi ini. Untuk dari proses lomba ini sendiri Bu, bagaimana dan proses apa saja yang harus dilalui oleh para peserta lomba vaksin Bu? Boleh diceritakan mungkin? Kan ini peserta lombanya ini kan desa ya. Kalau peserta desa itu jadi sehari sebelumnya kami tugaskan masing-masing desa untuk mendata. Kira-kira target sasaran per harinya berapa, karena kan kami harus menyediakan vaksinnya. Nah, dari sasaran dari tiap-tiap desa itu kami siapkan tenaga kesehatannya, kami siapkan jumlah vaksinnya, kami siapkan relawan vaksinnya. Jadi ada beberapa masyarakat yang kita rekrut untuk menjadi relawan vaksin. Nah, kemudian mereka mempersiapkan ya dari formulir pendaftaran, terus juga sertifikat vaksinnya, kartu vaksinnya, terus kemudian screeningnya, kemudian juga ya terutama vaksinnya ya mesti disiapkan di wilayah, dan imputornya juga kita siapkan gitu ya. Itu imputor dan pendaftaran serta screening kita ambil dari relawannya gitu kan. Untuk tenaga kesehatan disiapkan oleh Puskesmas. Nah kemudian dari masing-masing ini
kita sudah takar desa melakukan itu di tanggal yang sudah kita sepakati bersama, yaitu tanggal 15-16. Nah, kemudian mereka laksanakan itu sesuai dengan juklat yang sudah kita tentukan. Nah, kita di sana tinggal datang membawa vaksinnya, nakesnya datang membawa vaksinnya. Nah, tiba-tiba masyarakat berdatangan, dan di sana juga kita menetapkan agar tetap menjaga prokes gitu. Dan itu salah satu juga kriteria dari penilaian kita gitu untuk membawa vaksinnya. Baik, berarti warga tidak perlu melakukan tes swab antigen terlebih dahulu ya, Bu? Bagaimana untuk menghindari jika ada warga yang positif COVID, Bu? Kalau untuk positif antigen memang kami belum tidak melakukan secara langsung, cuma kan kami di sana, iya kami kan di sana melakukan prokes, Mbak. Jadi kami pertama kali masuk kita lakukan prokes, pertama kali datang kami termogan dulu, setelah kami termogan terus kami minta mereka cuci tangan. Setelah itu mereka duduk di tempat yang sudah kami sediakan, dan tempat duduknya pun di sana sudah diberikan jarak ya antara warganya, dan mudah-mudahan itu bisa mengeliminasi terjadinya penularan COVID di sana. Seperti itu. Baik, berarti antisipasi penyebaran COVID-19 tetap dilakukan di sana ya Bu ya, dengan protokol kesehatan yang diberlakukan. Terakhir Bu, harapan Anda untuk warga dengan adanya lomba vaksin COVID-19 antar desa ini seperti apa Bu? Harapan saya. Betul. Ya, harapan saya berharap ke depan ini warga saya semua, baik itu buruh tani atau pedagang, itu tidak lagi khawatir dengan dengan vaksin, malah semangat untuk memvaksinkan dirinya gitu, karena itu memang harapan kita untuk bisa lebih maju, untuk bisa lebih sehat gitu ya, sesuai dengan tagline kita, Tambelang bisa, bersih, inovatif, sehat, dan agamis. Jadi sehatnya itu kita bisa dapat dari vaksinasi, maka saya berharap target 80% herd immunity yang disarankan oleh gugus COVID, Satgas COVID nasional bisa tercapai oleh Kecamatan Tambelang sebelum bulan September. Itu yang harapan saya. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan. Baik, terima kasih Bu Firza telah bergabung bersama kami. Semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia di wilayah lainnya untuk terus menggalakkan vaksinasi agar dapat terbentuk herd immunity ya Bu ya. Dan selanjutnya bisa melandaikan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia juga. Sekali lagi terima kasih Bu Firza telah hadir bersama kami di Dialog Nusantara Siang. Sampai jumpa.